Minal maula wa taslimun wa ridwanun istajib munajati ilahi malaikah wa bil auliya ijud lana bil Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa al-khatimi lima sabaqa an-nasiril bil haqqi wal hadi ila siratikal wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil Allahumma akhrijna min dhulumatil wa akrimna binuril bima'rifatil ilmi wa hassin bil hilmi wa sahil lana abwaba fadlika wanshur min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, Masya Allah, la quwata illa billah. Seperti biasa, pertemuan kita di Selasa malam Rabu tanggal 14 Oktober 2025 atau bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Tsani 1447 Hijriah. Semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala memelihara menjaga iman Islam kita sampai wafat dalam keadaan husnul khatimah, panjang umur dalam sehat afiah dalam ibadah kepada Allah taala, dan segala hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus bisa haji, umrah, berziarah makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa alat tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtigo'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun ya Rafi asyani wa daraji. Ya Rasulullah, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Masih menjelaskan keterangan di dalam masalah istinja, atau lebih luasnya ketika melakukan buang air atau hajat, buang hajat atau buang air besar atau buang air kecil. Ya, halaman
halaman 12. Alladzi yaf'aluhu dakhilul khala. Yusannu lidahil khala an yuqaddimu rijlahul yusra inda duhul wa rijlahul yumna indal khurud. Wala yahmilu Qur'anan wala syai'an fihi dzikrullah au dzikru rasulihi wala yabulu fima in raqid. Sudah minggu-minggu yang lalu sudah dijelaskan bahwasannya ketika masuk ke WC atau ke kamar mandi didahulukan kaki yang kiri, ya, dan ketika keluar dengan kaki kanan. Sebaliknya, kalau masuk masjid atau masuk rumah dahulukan kaki yang kanan. Ketika keluar dari rumah atau masjid apalagi lakukanlah keluar dengan kaki kiri, baru kaki kanan. Nah, kalau kamar mandi kaki kiri baru kaki kanan. Dan disertakan dengan doa-doanya yang sudah diajarkan. Baik, kemudian ketika di dalam WC jangan sampai membawa nama-nama Allah, membawa Al-Quran. Ya, kemudian di dalam kitab yang besar yaitu kulla mu'addam, segala sesuatu yang diagungkan seperti nama-nama nabi, nama kitab, asmaul ulama, termasuk nama-nama ulama. Jika lupa memang ada tulisannya, maka masukin ke dalam kantong atau ke dalam tas. Kalau memang tidak memungkinkan untuk keluar, taruh celananya udah didodorin, ya, udah keluar itu kotorannya nggak mungkin untuk bisa keluar. Tapi kalau baru masuk memungkinkan bisa keluar, lebih baik keluar dulu, ya, barangnya taruh di luar, ya, itu. Permasalahan tuh dulu, ya, karena beliau tulis-tulisan atau apa, jadi dimasukin kantong atau dikepel atau dimasukin tas ibaratnya. Kalau dia bisa keluar. Kalau permasalahan sekarang kan keren-keren banget, ya, apaan aja mau kelihatan siar. Pada siar itu adalah siarnya yang kita jalankan tuh seharian mengamalkan apa yang diperintah Allah, mensiarkan sunnah-sunnah Rasul dengan mengamalkan apa yang perintahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah-sunnahnya jalanin, itu namanya siar, ya, bukan dengan banner, bukan dengan apa namanya bendera, apalagi yang umbul-umbul, bukan, ya, kita pakai umbul-umbul buat tanda doang. Kalau dibilang siar kita jalanin apa-apa yang diperintah Allah Ta'ala, yang disunahkan oleh Nabi Muhammad, menjalankan keseharian, itu namanya syiar. Itu lebih utama gitu, ya. Nah, akhirnya apa? Gantungan kunci, nama Allah, nama Nabi Muhammad SAW, nama majlis. Kalau majlisnya ada nama Rasul kan itu nggak bagus. Kalau nama majlisnya nggak ada nama-nama Rasul gitu, ya, nama misalnya Brekele, nama apa kayak majlisnya, ya, kopi hitam, ya, majlis temulawak, ya, apa nggak jadi masalah, emang nama-nama biasa. Tapi kalau udah nama Allah ada di situ, jangan. Ini Anda pernah bahas begini, Anda difitnah menjelekkan majlis orang, repot. Karena mau nyontohin ya emang ada. Ya, pokoknya ada nama Allah aja. Allah namanya ada berapa? Ada 99 yang kenal. Paham ya? Dari Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Nah, kalau ada nama-nama itu. Ya. Kemudian nama-nama ulama, nama sahabat. Kemudian Nabi Muhammad SAW, nama Nabi banyak. Mustafa, Mujtaba, dan sebagainya. Ya, Yasin, Toha, kan kita tahu nama-nama Nabi banyak. Nah, jaket, apa aja, jangan sampai masuk ke WC. Makanya jangan deh, nggak usah pakai tulis-tulisan yang ada bahasa Arab, apalagi bahasa Arab maksudnya Al-Quran. Ya, kita tulis nama-nama ayat-ayat Allah Ta'ala, nah, jangan. Bukan apa-apa, kan bakal dicuci. Kalau dicuci nggak masuk WC mending, kalau masuk WC, ya, kopiah dan sebagainya. Setan nggak takut membacaan kita tulisan begini, bukan, ya. Sayyidina Umar nggak pakai bacaan, bayangan ditakutin karena takutnya sama Allah Subhanahu Ta'ala. Kalau orang takut sama Allah Ta'ala, Allah kasih takut orang, ya, hamba-hamba Allah. Nah, itu diperhatikan tuh, ya. Jadi jangan sampai banner, jangan sampai bendera dan sebagainya udah selesai dipajang, dilepas, nggak dilipat lagi, nggak ditaruh lagi semestinya. Ya, udah habis nyetak buang aja. Sayang buang duit. Udah buang duit, buang apa tuh? Buang apa namanya?
nama-nama Allah itu nggak kejaga. Ada nama Nabi Muhammad, apalagi pakai bahasa Arab. Keinjek-injek, buang. Sering kita nemuin buat pagar ini, buat alasan, buat injekan dan sebagainya. Jangan. Ane dulu, nih, ane punya orang tua tuh, Masya Allah. Allah ya rahmat. Ya. Ane buat dodol dulu pakai nama ane, Nabi Faisal. Ya, dodol. Mumi ane nggak dikasih, suruh ganti. Tuh, dia nggak mau tuh nama anaknya tuh ntar kebuang-buang kan, kalau namanya dodol kan, ya labelnya pasti kebuang. Sampai begitunya tuh orang tua. Ya, menghargai dia punya nama anaknya tuh. Nah kita begitu juga menghargai nama kita. Coba gini punya nama nih, ya diinjek-injek coba deh. Ya kayak kagak enak banget ya, bisa kesel ini apalagi musuh yang injek. Ya ini nama Tuhan, nama Allah, nama Rasul. Ya kita juga sih, siapa sih yang ya nggak usah nyalain orang, udah kita nyalain diri kita aja. Kenapa kita bisa begini ya karena kita sendiri yang nggak menjaga. Ya, jadi ditegur sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Masjid, siapa yang merawat masjid? Siapa yang menjaga masjid kalau bukan kita orang Islam? Acara-acara apaan? Karena sih ajarin jamaah Anda di mana aja. Selesai bersihin tempat yang kita udah duduk. Itu Islam itu yang ngajarin. Kayaknya ngaji. Kalau nggak ngaji nggak tahu. Islam yang ngajarin. Nanti kitab akhlak tuh gitu-gituan tuh. Kebersihan yang Nabi ajarin, tepat waktu, tepat janji. Wow. Ntar kalau itu pelajarin, nggak usah gede-gede, itu pelajarin yang kecil-kecil ada. Orang Nabi sampai 3 hari nggak beranjak dari tempat yang berjanji sama orang sebelum jadi Nabi tuh. Amin sih sahabat Nabi namanya siapa? Namanya Abdullah bin Abi tuh. Ya, lupa dia. Ada satu barang yang mau dikasih Nabi, dia lupa. 3 hari kemudian baru ingat janjiannya ada di tempat ini. Beliau datang nih, sahabat Nabi datang. Ini belum jadi Nabi pada saat itu. Maka digelar dengan Al-Amin, segala macam julukan. Pas datang ke situ, Nabi masih di situ. Hah? Ayo bayangin. Iya, gitu ya. Janji-janjian, nggak datang-datang. Telat. Ya, Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah ikutin dari guru-guru kita itu, kita diajarin tuh begitu. Ya. Makanya lu udah bilang dari dulu-dulu, bukan baru sekarang. Hati-hati, pertama yang ini bakal diserang, terus diserang. Semuanya. Sampai ujungnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kelakuan-kelakuan habaib, kiai-kiai yang ngajarin itu semuanya ada sanadnya sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh kayak gulu, ame Nabi gitu gulu boleh. Paham nggak? Kita mau orang yang di atas kita boleh gulu, apa sih gulu? Lagi berlebih-lebihan gitu. Wah nggak boleh muji-muji selain Tuhan, ciha begitu kan ya? Ya. Allah Tuhan kita, segalanya Allah Taala. Dia ciptakan makhluk yang bernama Nabi Muhammad SAW. Makhluknya Allah, nih Allahnya ciptakan hambanya. Derajatnya tinggian mana? Ya tinggian Allah, Allah pencipta. Gak ada yang melebihi Allah. Allah ciptakan hambanya yang Nabi Muhammad SAW. Allah puji habis-habisan dalam Al-Quran. Kalau dia tahu Quran, ya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sampai kita umatnya nih, ya, kuntum khairu ummatin. Itu pujian tuh buat Nabi Muhammad SAW. Begitu banyak. Dari matanya, malah arun ra'at wal udwan, kupingnya, hatinya, semua dipuji sama Allah Ta'ala. Ada dalam Al-Quranul Karim. Ya, pujian-pujian yang Allah berikan kepada Habibuna Muhammad SAW. Allah loh, sang pencipta Nabi Muhammad. Jadi yang ngajarin kita muji-muji siapa? Allah. Nah, apalagi kita memang di atas. Ini Allah kan yang udah tertinggi. Yang di bawahnya dipuji-puji. Bahkan umat hambanya dipuji. Yang beriman dan segala macam. Lah masa kita nggak pantas muji? Tauhid nggak luntur. Ya. Yang Rasulullah takutin bukan tauhid, bukan syirik. Yang Rasulullah takutin bukan. Yang ditakutin kita berebutan urusan dunia. Terjadi perang, terjadi gesekan gara-gara apa? Bahkan kita teman-teman gara-gara urusan dunia. Sama saudara sendiri, saudara kandung urusan dunia. Itu gara-gara waris. Coba inti hilangkan urusan dunia sama teman inti. Yang urusan dunia sama keluarga inti. Enggak bakal berantem. Hilangin tuh urusan dunia. Selagi masih urusan dunia, teman sahabat kalian bunuh-bunuhan. Ya, fitnah itu luar biasa, dunia begitu. Udah begitu aja. Kalau Anda nggak mau digesekan sama tetangga, nggak mau digesekan sama saudara, nggak mau digesekan sama teman satu, tinggalkan urusan dunia. Paham ya? Bukan tinggalin ini tinggal kerja, bukan. Urusan dunia itu puja-puji, ini harta, wanita, itu urusan dunia.
Ya, hilangkan harusan begitu. Ya, walhasil udah antar ujung-ujungnya kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan aja. Baik, kita lanjutkan. Ya, tuh jangan sampai ya kita meremehkan baca-bacaan, tulisan-tulisan yang di situ ada nama Allah Ta'ala di dalam WC. Udah nggak jelaskan lagi, udah yang lalu. Kemudian wala yabulu fima inrokit, jangan kencing di tempat air yang terkenang. Wagolil linjar, yang sedikit mengalir airnya. Hujrin, juga di tempat lobang-lobang. Wasahabin, wa mahabbirihin, di tempat berhembusnya angin. Ya, sebab ketika kencing berhembus angin tuh air kemana-mana muncratnya. Paham nggak ya? Takut di muncratan itu tuh, yang muncratnya itu ntar kena baju kita jadi najis, kena celana kita. Ya, makanya usahakan kalau kita buang air kecil ada WC, cari WC-nya yang jongkok, yang ke kamar mandi tutup. Kalau sekarang kan modern. Benar gak? Modern sekarang. Bahkan yang parahnya di masjid-masjid diajarin buat diri. Padahal Nabi nggak ngajarin diri. Nabi nggak ngajarin kita kencing diri. Tapi di masjid-masjid, kalau tempat-tempat orang yang ngerti bikin masjid, inti nggak bakal temuin. Kalau yang ngerti, kalau nggak ngerti, bahkan yang parahnya kita mencari yang ini nggak ada. Diri semua. Akhirnya di kamar mandi perempuan nggak ada diri, susah. Susah. Beletetan katanya susah. Nah, akhirnya mau nggak mau. Ya. Nggak bisa. Waduh. Kadang nggak ada pintunya. Ini bingung. Ini masjid ini. Makanya bukan cuma bikin, ngerti. Kalau nggak ngerti jangan bikin, nggak usah. Orang sekarang nggak ngerti santri komen. Biasa musuh-musuh agama begitu emang. Ngerancuin. Wazilim maksud. Kemudian tempat yang dituju, maksudnya seperti halte, tempat teduh, ya. Jangan kencing di situ. Bau dah orang mau di terminal, stasiun, di tempat orang-orang duduk, tempat teduh. Ya, sekarang apa? Halte. Watorikin di jalan. Watahta syajaratin musmira, di bawah pohon yang berbuah. Jangan kencing di situ. Ya, udah kencing nggak baca-baca lagi, barangan. Ya, ngadep kiblat, ntar ada di sini. Wa yusannu lahu aidan, dan disunahkan juga an yughatti ra'sahu, ya menutup kepalanya dia. Ya mau pakai pici, mau pakai pet, mau pakai gimana, pokoknya kepalanya ditutup. Wa yab'uda, dan menjauh. Ya susah di kamar mandi. Orang dulu jauh tuh. Orang dulu jauh. Bikin ini rumah, ini kamar mandi, bukan ini rumah, ini ruang tamu, kamar mandi jauh. Nah, kalau inti nonton film Sidul tuh. Ya kan? Sono dia keluar dari rumahnya. Tuh aneh ngerasain begitu, rumah aneh dulu begitu. Buat mandi ada di situ, tapi buat buang hajat, ya jamban itu jalan tuh. Habis buang air nggak cebok di situ, kayak handuk deh. Nggak kering kan sebentar. Emang kalau jalan Jakarta Bandung, kebun kering. Ya. Itu dulu begitu, sekarang ya susah karena kebun ya udah habis. Rumah kita dapat 30 meter juga, baiti janati, punya rumah sendiri, alhamdulillah. Ya udah. Emang repot emang. Apalagi rumah kecil begitu, dekat sama ruang makan. Benar gak? Kita numpang kencing. Ya, di situ ada ruang makan, orang pada makan. Mau kentut lagi. Kita tahan, kagak, wah kedengeran. Pasti kedengeran. Malu, makanya paling enak rumah sendiri ya. Kalau di rumah orang nahan gitu ya. Walhasil, ya. Tapi inti maklumin kalau ada orang di kamar mandi berebet, emang tempatnya. Kalau yang kedengaran, dia kan nggak bisa ngerem. Bukan mobil, nggak ada remnya. Modif gitar susah. Kuping kita aja tutup, udah belaga nggak dengar. Ya, udah jangan pakai diomongin. Orang jadi wali gara-gara begitu loh. Ya, itu yang tuli
Ya, Al-Asom Tuli dijulikin si Tuli. Karena waktu dia lagi dagang ya dalam kitab. Ya. Ini luar biasa ya. Perempuan tuh belanja sama dia. Pas udah belanja kentut. Kentut ketenggunnya kedengeran. Itu perempuan sadar, kedengeran nih. Mukanya merah langsung. Tuh laki-laki yang tahu nih, ya, nutupin dengan apa? Waktu perempuan nanya, "Bang, ini berapa ya, Bang?" Nih bahasa kita aja. "Hah? Ini berapa, Bang, cabe?" "Hah? Bang, cabe berapa?" "Hah?" Gitu aja. Dia girang tuh. Alhamdulillah gue udah teriak dia kagak denger. Paham gak? Nah, barusan gue kentut. Padahal dia denger. Paham tuh ya? Begitu jadi wali. Al-Asom. Ya, banyak orang jadi wali. Ya. Bisri Al-Hafi jadi wali tuh gara-gara nemuin tulisan Bismillah. Ini dalam kitab yang Anda baca. Ya, itu pembacaan Bismillah diselamatin, dipakai minyak wangi, disimpan. Ya, langsung Allah berikan hidayah taufiknya. Pemabuk dia. Ya, tuh lihat, ya, kehormatan dijaga bener. Ya, perbuatan dosa-dosa itu, ya maaf nih, penjudian, minuman keras, naudzubillah, dosanya besar. Tapi nggak menjadikan kafir selagi dia menjaga kehormatannya, takut dia. Tapi kalau udah melanggar kehormatan Islam, kafir hukumnya. Ya, merendahkan apa, mabuk sih nggak dosa, sholat sih nggak wajib, jatuh kekufuran, menghina ulama dan sebagainya. Hati-hati. Ini zaman sekarang gampang banget. Cuma dia nggak pernah berkuar aja di majelis, di medsos. Ya. Mulut-mulutnya udah mengeluarkan dia dari agama Islam. Ya, nah, hati-hati, jangan sembarangan ngaji deh makanya. Ya, jaga keimanan kita di akhir zaman, mudah lepasnya begitu seperti busur panah. Lagi tuh. Ya. Jadi dijaga sama Allah Ta'ala, di kupingnya dia nggak dengar. Kalau kita kan kagak. Kentut lu, setan lu. Itu cerita sama orang. Wala takallam, jangan ngobrol. Ya, lagi buang air. Apalagi zaman-zamannya buang air itu pakai helikopter, tuh kayak helikopter. Yang di atas sempang dibilang tuh kayak helikopter. Ya, di radio. Kayak ngobrol. Iya, jamban kayak ngobrol, mau mana lo? Ya jangan, diam aja dah. Ya. Wa yusannu aidan aigati rasul, untuk kepalanya. Wa yabudu jauh, wa yastatiru, ditutup. Ya, nanti akan dibahas. Wa yastabriu, dan istibro. Nah, kita akan bahas statir, ya. Kemudian tambahnya ada lam yab wala yabsuk, la yabsuk, jangan ngeludah. Lagi jangan. La yanzuru ila sama, jangan memandang ke atas langit, ya, begitu dongak. Au ila farjihi, atau kepada farjinya. Diliatin tuh farjinya. Mukanya mirip gue. Jangan. Ya, jangan pakai liatin farji. Makruh ngeliat barang kita sendiri. Ya, nggak dong teriak-teriak. Tukang servis jam tau gak? Kan pakai kacamata yang di sini tuh gak? Pernah lihat gak servis jam tuh? Kayak gituan. Dia mules. Masuk kamar mandi lupa dibuka. Di dalam teriak, ada buaya. Orang pada datang, masa kamar mandi ada buaya. Pas dilihat taunya kacamatanya lupa dibuka. Kan gede banget tuh. Servis jam tuh gak, jam kecil-kecil, dipakai ada kacamatanya ada tuh. Ya, bisa buat baca kitab itu. Jadi gede gitu. Yang kecil tuh jadi gede. Dia lupa buka. Lihat itu dikata buaya. Ya. Yastatir. Nah, kalau yastatir kan ada adab orang buang hajat di tempat yang disediakan, seperti di rumah, di mana lagi di WC umum, itu tetap namanya tempat yang disediakan. Udah pasti ketutup. Yastatir tuh ketutup. Oke, asik. Bagaimana prosesnya kalau kita buang air nggak ada tutupan? Ini permasalahan. Ini tertutup nih. Makanya nggak boleh kita buang air kecil atau besar, apalagi air besar ya, karena pasti prosesnya agak lama. Itu kita nggak boleh menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Misalnya kiblat ke sana gitu ya, ini kiblat ke sono. Ya, nggak boleh ini kiblat ke sono. Nggak boleh nih kita muka kita ngadep ke sono. Tuh, paham ya? Nah, jadi kalau ngadep sono juga memang harus ngadep sono. Nah, mesti ada alingan kurang lebih, nanti akan diterangin 1,5 meter tuh. Nah, sekarang tembok kita buang air juga deket banget kan?
Jadi istilahnya nggak jadi masalah karena ada alingan yang nggak boleh loss ke lapangan. Cuma hebatnya orang kita, hebatnya nih dari tukang-tukang yang mungkin belajar dari kiai-kiainya, bikin rumah saking menjaganya, apik namanya tuh, ikhtiyat. Kalau dalam Islam ikhtiyat, apik namanya menjaga. Dia tetap nggak ngadepin kiblat nongkrongnya. Ya emang ya, kalau bikin pasti nggak ngadepin kiblat. Tuh udah etikanya tuh. Padahal andai kata harus begini posisinya, nggak jadi masalah. Jadi artinya apa? Kalau kita lagi buang airnya, kalau di rumah sih udah bikinannya cakep deh. Kalau di kantor-kantor, ada tempat-tempat yang nggak ngerti, waduh, ini kiblat kan ke sono, gue gimana nih? Akhirnya ente rubah karena ente nggak ngerti, ya susah. Paham nggak? Gimana nih? Padahal depannya ada tembok, nggak jadi masalah. Paham ya? Cuma kalau apiknya lagi, sampai dibikin yang rapi lagi, ya udah nggak ngadep bener. Padahal sih ada gituan nggak apa-apa. Nah ini permasalahan kalau kita nggak memungkinkan, kalau rumah nggak semuanya bisa kita bentuk. Kadang ada kita bentuk, nah WC dapatnya begini dan panjang begini. Kalau dibikin lebar nggak bisa. Cuma ada sisa begini. Ketika bikin WC nggak bisa begini, harus begini. Gimana nih? Ingat jadi masalah. Yang penting ada tembok, ada penjaga. Itu yang disediakan. Kalau nggak disediakan bagaimana nih? Ya. Yastati rujuban tuh wajib hukumnya menutup idza istaqbalal kiblah, jika menghadap kiblat wajib ditutup. Sama tuh sasir tuh seperti kita sembayang supaya orang nggak lewatin, depannya kita pakein penutup. Ya sekarang banyak di masjid-masjid tuh ditaruh paling gagak 20 cm tas kita kayak apa aja, nggak jadi masalah orang lewat. Kalau ente mau lewat, nah ada orang sholat ente tungguin, waduh ini betulan ini. Ya ambil aja gitu, penutup apaan kek, ya. Ente diriin, ente jalan di depan dia, nggak jadi masalah. Bukan begini, bukan. Ya. Nah. Fa illam yastaqbilaha fasutra sunnah. Apabila tidak menghadap kiblat, maka sutroh, itu makanya bilang sutroh penutup, maka hukumnya sunnah. Jadi dari bagaimanapun, walaupun kalian nggak menghadap kiblat, pakai tutupan itu hukumnya sunnah, jangan ditinggal. Habib kalau di dalam kamar mandi udah namanya ketutup segi 4 lagi. Jangan diomongin, udah ketutup. Permasalahan kalau di luar gimana? Nah cari deh yang di belakangnya ada batu atau pohon. Itu namanya ada tutup. 4 segi nggak mungkin dah. Masa ada pohon 4 biji begini kan nggak mungkin. Minimal yang nutupin kita. Kira-kira orang banyak kan dari mana no? Di sono no. Yaudah asal nutup. Begitu. Paham ya? Ini udah pada merem-merem nih kelihatannya. Nah, jangan biasain ntar naik mobil merem mulu lagi. Ya, apa kita nungguin ya Allah. Jangan. Ya, tuh begitu efeknya. Ya, makanya dididik inti jangan tidur lagi ngaji. Ntar bawa mobil repot. Bawa orang. Ya. Jangan biasain. Ya. Ya, namanya micro sleep. Itu paling bahaya tuh. Kita lagi bawa mobil tidur. Nggak tuh begini. Pas bangun habis sudah selesai. Ya, sebentar sedetik 2 detik inti tidur. Micro sleep namanya. Naik motor juga sama. Jangan. Karena udah kasih tahu. Akhirnya kejadian yang tabrakan. Ya kan? Sampai sekarang nggak ngaji-ngaji. Udah berapa bulan tuh. Nah, kalau dikasih tahu jangan, bahaya. Ya, seger begini aja bahaya masih gitu. Ngadepin yang luar biasa. Ya. Kita jadi ikut ngantuk. Ngikutin ya Allah nih begini nih mau. Udah, anak ajakin di depan biar ini. Tetap juga lelet. Sampai 200 kilo jauhnya. Itu kita udah pelan. Itu pakai gituan kagak enak banget itu. Ini nggak sebutin, namanya ntar iklan pakai mobil begitu kagak enak banget dibawa cepet. Itu tanya hari mana. Mau 120 gitu ini. Kalau 120 sih udah sore nih pulang. Biasanya nih ke Solo jam 9 udah sampai rumah. Jadi tahu yang jagain. Jam 9 dari Solo paling lama. Ini jam 11. Jam 11. Ane masih tungguin. Jam 11 2 jam ane buang waktu. Nggak kejam ane kalau mau lebih cepat lagi. Wow, itu yang kemarin mobil yang putih. Mobil yang ini. Ya, udah jauh terlalu amat ini. Ya. Belum orang-orangnya lagi biasa. Iya, biasa tidur. Gitu. Jadi lagi ini nggak lelet dia. Kayaknya anak murahan sigap. Oh, inti nggak tahu sahabat sigap. Kalau zaman-zaman begitu ya udah kepana. Ya jangan cerita sahabat deh pahlawan-pahlawan kita. Kalau model zaman sekarang ya udah pada mati.
Gimana hebatnya Jenderal Sudirman ya, rahimahullah taala rahmatan abro, pahlawan-pahlawan kita. Wush, hebat. Ya, hebat pahlawan kita hebat. Ya, bambu runcing lawan senjata. Bener gak? Kita lawan senjata, musuhnya lawan bambu runcing, kita kalah. Zaman sekarang. Zaman sekarang kita pakai senjata, musuhnya pakai runcing. Dulu penjajahnya pakai senjata, kita cuma pakai ya. Makanya rubah kebiasaan-kebiasaan yang enggak ini. Sahabat bentar ente baca di kitab-kitab kitab akhlak nih. Itu urusan kebiasaan manusia di kitab akhlak. Ini lagi cerita tentang bagaimana prosesnya kita biar benar dalam istinja. Nah, dobi itu sutra sahihah, gambarannya penutup yang benar ya. Anla yuba ida anis sutra salasa azro metron wanisib takriban. Tidak lebih jauhnya penutup itu daripada salasa azro 3 ziro. 3 ziro itu kurang lebih setengah, kan 48 cm atau 50, kurang lebih 1,5 meter. Jadi jangan sampai nih kalau kita di tempat yang terbuka nih ya, di lapangan atau di apa, aduh mulus nih mau buang air, batu nggak ada, ini nggak ada, lapangan, ini bisa terjadian loh. Inti lagi jalan di penapatan sawah, ini udah nggak terkendali, inti bisa nahan. Nggak bisa, mau nggak mau. Ini pematang nih, tuh kan nggak pernah main di kampung kali ya. Ini kalau kejadian, kalau nggak kejadian, ilmu begitu. Wah, lapangan luas gimana nih? Ada tongkat yang pakai tongkat tuh bisa jadi sutroh juga, nggak jadi masalah. Yang penting ada ikhtiar, ajaran diikutin, udah nggak jadi masalah, nggak mesti ketutup semua. Emang nggak memungkinkan tempatnya. Nah, bagaimana untuk cari sutroh? Kalau ada yang lebih ketutup, alhamdulillah, paling kagak ada batu segini doang, nggak jadi masalah. Nanti akan dibahas. Nggak jauhnya dari 1,5 meter. Jadi kalau ente mau nongkrong juga sama batu, jangan lebih dari 1,5 meter. Udah di depan ini tuh, baru 1,5 meter. Jangan sampai lebih dari 1,5 meter. Ya, jangan lebih tuh. Ya, jadi kurang dari 1,5 meter. Wala yankus irtifa'uha, dan jangan sampai tingginya tidak kurang ansulusai ziro. Jadi sepertiga ziro yaitu sulusi metran takriban, sepertiga meter. Berapa sepertiga meter? 130, 35 cm dah. Yang kurang dari 30 cm itu ukuran penggaris. Ya, tingginya. Jadi tingginya segini aja masih cukup ini. Ini kan lebih dari 30 nih. Ya, jadi kalau ada batu segini udah nongkrong. Itu kalau dihitung-hitung pas putar inti dah. Jadi kemaluan inti kagak kelihatan gitu, ya. Cari gituan aja deh, daun talas kayak apaan kayak. Mau tutup gitu kalau nggak ada juga. Ya, itu kehormatan walaupun nggak ada orang. Paham tuh ya? Kalau nggak ngadep kiblat hukumnya sun. Tapi kalau memang harus ngadep kiblat juga memang nggak ada nih duduk, gimana dudukan misal gitu. Gitu udah bisa menjaga, hukumnya wajib, jangan sampai los. Tuh, begitu tuh Islam ngajarin. Ya, kalau inti dapat yang nggak begitu ya alhamdulillah. Kalau inti ngadepin yang begitu-begitu tuh, nah inti udah tahu, oh iya kondisinya, ya jangan ngadep. Oh harus juga, ya masih ada tutupan nggak lebih dari 1,5 meter dan nggak kurang tingginya dari 30 cm. Gitu enak kita. Baik, kemudian istibro. Nah, istibro di sini ada 3 jalan. Jalan pertama, nih apalin nih. Ya, itu istibro itu yaitu untuk menguatkan sisa-sisa kencing yang ada di lubang zakar supaya hilang. Karena kalau kita buang air kecil, itu pasti di jalan sisanya masih ada. Contohnya misalnya keran. Nanti kalau keran kan nyiram tuh, matiin deh keran. Udah dimatiin keran, ini sisa-sisa yang ada di keran, ada gak airnya? Tarik deh, ada airnya. Dikit keran, jangan keran sampai 10 meter karena selangi nggak habis 10 meter, selangi cuma 1 meter. Inti habis pakai, selesai, matiin kan? Selangi inti tarik, ada airnya gak? Ada. Itu ibaratnya begitu, masih ada. Inti tarik itu, habisin biar nggak ada sisanya. Sebab kalau kagak inti kencing nggak pakai cara begitu, maaf nih, inti habis kencing selesai, kayak orang-orang sekarang, apalagi diri udah selesai, dibersihin kagak. Andi kata bersihin, udah dipakai. Itu habis itu dinapas sedikit keluar. Nggak percaya buktiin aja cana inti, ya yang kelihatan rada airnya kelihatan ya, jangan pakai hitam nggak kelihatan, ya. Sini jangan yang hitam, ya kelihatan pasti. Nah, caranya ada pertama, 3 jalan.
Istibro. Yang pertama bitanah Nuh. Yang pertama dengan berdaham-daham. Tanah Nuh, daham-daham. Dahamnya bukan dahamin cewek. Bukan. Di sini di perut. Ya, kalau itu di leher. Ya, itu di leher namanya. Ini di perut. Tuh, ya, di perut. Ya, kalau yang latihan tenaga dalam tahu tuh. Nah, gitu ibaratnya. Ya. Tanah Nuh. Sekali, 3 kali, atau 5 kali. Ambil ganjil. Tuh, ini udah selesai dulu, belum selesai. Ini masih kencing. Udah cuci aja, jangan belum selesai. Udah selesai nih. Udah ya kalau sekarang tuh kalau anak kecil. Ya begitu ya. Kalau tuh kelar tuh. Ya begitu ya, kira-kira begitu. Ini kalau nggak digambarin nggak paham. Jangan belum selesai udah tanah, enggak, kerja kelar dulu. Pas sudah gitu tuh, nah baru deh tuh. Udah nggak keluar nih, inti udah nggak keluar, jangan, udah nggak keluar nih, jangan dipakai langsung, jangan dicuci langsung, jangan dulu. Apain dulu? Daham dulu. Ya, istibro itu ada 3. Pertama itu tadi yang dibilang istibro itu ada 3. Pertama tanah Nuh. Daham-daham tuh. Nah, udah daham, udah selesai. Kalau masih keluar lagi, biarin. Keluar dulu. Ntar kira-kira udah nggak keluar, daham lagi. Ini berapa kali begitu, sebab masih keluar lagi. Sabar ya, nggak apa-apa, sabar. Mau masuk surga, ini nggak sabar. Ini kan yang sebabnya orang nggak diterima sholat nih gara-gara ini. Sampai ada riwayat kan hadis sahih itu, yang Nabi kasih pelepah korma. Kenapa? Sebab diazab dalam kubur, sebab minal bol. Tuh paling banyaknya orang diazab dalam kubur. Ya udah nggak sembahyang sih udah ketahuan. Ini sembahyang, dia wirid, warak wirid, datang maulid ke Madai, tapi masih diazab di kubur. Ntar sih insya Allah masuk surga ame Rasul. Tapi kalau di kuburan kan sendiri. Ini orang nggak paham, di kuburan sendiri. Nggak ada guru lu, nggak ada. Lu sendirian di situ, tanggung jawab. Abang nolongin lu. Nah itu Nabi kasih itu pelepah, itu itu sahabat Nabi tuh. Makanya ketolong ketika Nabi taruh pelepahnya itu tuh yang bakal ngampunin dia selama basah, beristighfar buat orang kubur. Nih pemahamannya nih, makgulnya nih secara ini. Kalau pohonan benda mati kan dibilang hidup, tapi kan pohonan. Kalimat dikir nggak keluar, bisa nolongin orang yang apa dikir lu, mulut lu, masa nggak bisa nyampi nolongin orang yang dikubur? Bangga, tuh logikanya. Makanya kita nggak ada gituan pakai bunga. Selama bunga itu basah. Udah jangan pakai bid'ahin mulu orang. Benar nggak? Udah amalan semuanya mereka ulama-ulama kita ada dalil. Nah kita yang udah jalanin, nggak usah juga mencela orang yang kagak mau doain, katanya udah mati. Biarin nggak apa-apa. Waktu kita yakin nggak mati. Lah handphone aja kagak mati, nih handphone nih. Nih handphone kan ceritanya mati gak nih? Mati kan? Baterainya habis deh. Parah lagi, bukan dimatiin. Baterainya habis. Dinyalin bisa gak? Enggak. Mati kan? Mati. Taruh. Saudara inti dari Amerika, dari Jepang pada nge-WA. Masuk gak? Masuk gak? Nyampe gak maksudnya? Nyampe. Cuma mati. Hidupin. Nyalain lagi. Bunyi. Tweet. Oh. Kan enggak? Ya kalau SMA yang begitu aja, WA, cut, yang begitu aja, apa namanya, ringtone-nya. Jangan ringtone yang panjang-panjang di zaman dulu. Wah begitu, pakai ringtone yang panjang, namanya baru ada handphone nih, gitu yang panjang lagu India. Taruh lupa ini lagi sembahyang. Allah, jadi imam lagi, taruh tas kan biasa. Allahu Akbar. Pakai ada WA makin bunyi itu. Lagu India, sembahyang kok gede, dicekir. Norak namanya, Norak, bener gak? Ya, masih Simon itu, masih 2000 berapa? 2004 sampai 2005 gitu. Ya, begitu deh. Ya, nggak usah jangan panjang-panjang bikin itu juga jadi ribet. Ya. Tik gitu aja deh. Ya. Masuk tuh semua handphone. Isinya sampai buatan manusia sampai. Nah bapak emak lu biar kata mati nyampe lu doain. Apa lu yakin emang bapak ibu lu mati kayak anjing?
Kayak kucing, enggak manusia. Cuma ditarik rohnya, dibalikin lagi. Ada alamnya namanya barzah. Itu. Kita nggak bisa lihat, dia bisa lihat kita. Dikasih lihat. Sama kayak lo lihat setan. Lo nggak lihat setan, setan lihat lo. Ya, gitu aja udah yakinin. Ya. Sampai. Orang meninggal aja sampai kok. Makanya ada sholat mayit. Sholat mayit itu sholat bukan penyembahan kita, ibadah kita sama Allah Ta'ala. Maka nggak ada ruku, nggak ada sujud. Yang ada doa. Pertama, bukan baca iftitah. Iftitah itu tauhid. Allah akbar kabira. Walhamdulillahi kasira. Subhanallah inni wajjahtu. Itu tauhid itu kalau inti artinya. Nggak boleh baca itu. Baca bismillah. Biasa kita dikit-dikit. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillah. Baca bismillah. Habis sahabat selawat. Selawat. Habis selawat, Allahumma gfir lahu warhamhu. Yang dikit, kalau minta mau panjang lagi, baca panjang. Lebih bagus lagi. Terakhir, doa lagi. Allahumma la tahrimna. Ya Allah, jangan kau haramkan pahalanya itu orang. Jangan dipaharamkan ya Allah. Kita doain supaya jangan urusan dia tuh. Yang pertama, kita ngalirin ke dia. Yang keempat, doanya Allahumma tahrimna ajru walaftatnina. Ya Allah, jangan jadi fitnah setelahnya. Kami ini jangan jadi fitnah untuk setelahnya. Itu kita doa. Kalau tahu, ya makanya kalau yang nggak percaya, udah kalau dia meninggal nggak usah disolatin orang nggak percaya. Tapi sholat fardu kifayah biarin aja yang percayain. Nggak usah orang dia nggak percaya sama doa. Orang sholat itu doa. Cuma bedanya kalau sholat wajib itu penyembahan kita sama Allah. Ada sujud, ada ruku. Ketika sujud tasbih kita, pensucian kepada Allah. Subhanarabbiyal a'la, subhanarabbiyal azimi. Ya gitu. Nah ulama ambil selain dibentuknya sholat, di luar itu dibaca deh. 2 hari, 2 hari, 3 hari, mau tiap hari. Bagus yang dibacain. Mau tiap hari yang dibacain Rabbighfirli wa liwalidayya. Udah gampang. Yakinin. Ya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Tanahnu. Daham-daham. Yang kedua. Nah, habis tahanahnu, daham-daham. Yang kedua, bi'imrari isba'il yadil yusra, ya, yaitu mengulang-ulang. Jadi kalau bahasa kita mengurut, ya, imror tuh bolak-balik. Jadi urut dia. Dengan telunjuk dengan tangan yang kiri. Ya, sababah tuh telunjuk. Adanya di bawah tuh tahta gadib, ya, di bawah ini nih, apa namanya? Selangnya tuh. Ya kan di bawahnya ada selangnya. Ya, pencet deh, ada selangnya. Nah, itu dipencet-pencet, ya. Tuh, diurut, tahu gak diurut? Nah, jadi habis daham-daham selesai, diapain? Diurut. Dari bawah ke atas, jangan dari bawah ke atas. Benar ya? Ya gitu deh, ente paham deh tuh diurut. Yang ketiga, bin natri, salasan. Bi'an yuharrika dzakaruh, dengan nater. Nater apa? Digerakin. Gitu tuh, paham nggak? Kalau lagi keras nggak bisa, emang susah. Yang baik itu tuh, luak, digituin tuh, paham nggak? Jadi habis daham begitu, Chandra ketawa. Alhamdulillah bisa lihat Chandra ketawa. Canda. Jadi, Nah, kemudian diurut pakai telunjuk yang kiri, jangan tangan kanan, tangan kiri. Kemudian digoyang-goyang palanya. Ya, paham nggak tuh? Ya, gitu. Nah, udah selesai baru dicuci deh, gitu. Sambil diurut lagi juga nggak apa-apa, dicuci deh. Yakin bersih minimal 3 kali cuci kalau pakai gayung. Kalau pakai ini demen pakai semprotan. Ya, yakin bersih, udah. Pokoknya sabar deh kalau ngurusin gituan, jangan buru-buru. Ini yang sahabat Nabi itu tuh, ya kisahnya waktu ditanya, emang kayak orang kita nggak cebok? Enggak, Nabi. Dia orang yang cebok, cumanya suka terburu-buru, mau saking mau ikut berjamaahnya tuh. Masya Allah. Orang hebat. Cuma suka keburu. Kayak kita suka kan nih. Mau buru-buru. Jangan buru-buru. Ini, makanya ini paling lama tuh istinja. Kalau mandi sebentar. Mandi orang laki mau ngapain sih? Pakai nyabun. Udah selesai. Nggak ada 5 menit. Nggak ada nih. Yang lamanya apa? Istinja. Kadang-kadang habis mandi mau kencingin. Tapi jangan sampai was. Itu seton mainannya. Hati-hati. Ya. Nah itu segitu aja udah. Daham-daham, urut tuh, kemudian nater dengan digerakin zakarnya.
Nah, itu namanya istibro minal baul. Ya. Nah, kemudian caranya bagaimana waktu lagi kencingnya? Yang itu kencingnya yaitu di sini diajarkan yaitu i'timad ala rijlil yusra wa takunul yumna mansubah. I'timad, dia bersandar kepada kakinya yang kiri. Oh, ini kaki yang kiri, ini kaki yang kiri nih kiri. Dia bersandar. Kemudian kaki kanannya mansubah, kaki kanannya tegak. Ini kaki kanan tegak. Bisa lihat gak? Tuh. Tuh kan lihat kan? Ya, gitu tuh. Ini kaki kanannya tegak. Tuh. Paham ya? Tuh. Jadi pantat inti nih bersandar sama yang kiri. Ingat ya, ini bagi yang normal, mungkin yang kakinya lagi ini atau apa dan sebagainya. Gak usah, makanya pakainya ketika melakukannya ketika benar-benar udah mules. Kalau belum mules banget jangan nongkrong juga kelamaan. Ya, apalagi nongkrong biasa. Maaf, itu yang jadi wasir. Ama banget. Sampai ngerokok deh. Sengajem. Lah, apalagi main-main gaple nongkrong begini, itu yang jadi wasir. Ya, makanya nggak dikasih caranya begitu. Makanya tungguin aja deh gerak jalan. Nah, udah perlu kepangkatan bulus nih, ngaburu deh. Cuma udah kepangkatan bulus, itu kamar mandi penuh. Keringat dingin lagi. Udah tampung aja di piring. Makanya kamar mandi begitu. Makanya bener-bener biar bener mules. Jadi pas mules tuh, pas kita nongkrong begitu, nggak lama kita keluar. Jadi juga nggak lama-lama kita bertumpu sama kaki kita. Udah selesai, udah aja, jangan nongkrong lagi kelamaan. Jangan dibikin was-was, udah cebok, selesai. Ya, nah itu nanti istinjanya tuh, dahulukan dulu cebok, istinja buang air besarnya, baru buang air kecil yang dibersihin. Perempuan juga begitu. Sebab kalau ingat yang namanya buang air kecil belum tentu buang air besar. Tapi kalau buang air besar pasti buang air kecil. Benar gak? Nah, jadi ketika mencucinya, cuci dulu kelamin yang depan. Selesai baru yang belakang. Jangan yang belakang dulu. Pasti kena yang depan. Paham ya? Jadi akhir kemana-mana nanti. Ya, itu adabnya. Udah, kemudian baca doanya ketika masuk dan keluar kamar mandi, dan ketika juga mencucinya. Doa-doanya bisa dilihat di kitab Maslakul Akhyar, kitab Habib Usman. Beli itu kitab-kitabnya. Ya, kalau yang punya banyak sekarang ada Google. Ya, cuma kan kita butuh guru untuk cara-caranya kita tahu. Nah, itu aja ya. Nanti kita akan masuk pada penjelasan al-ghuslu. Benar ya? Ghuslu. Ya, bab yang baru yaitu ghuslu, mandi wajib. Jadi bukan soal mandi biasa, mandi wajib. Mudah-mudahan panjang umur sehat afiat. Kita lanjutkan pada hari Selasa malam Rabu yang akan datang dalam penjelasan babul ghusli, yaitu bab mandi wajib. Mudah-mudahan minggu yang akan datang kita dalam keadaan sehat afiat. Siril. Oh, belum ya? Ya enggak apa-apa, doa aja. Bismillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu. Amin. Ya, akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nubzatun min akhlaqihi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab akhlak, ringkasan sekelumit dari akhlak baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah yang minggu lalu dijelaskan Nabi kalau dipanggil mengucap dengan kata labbaik, ya. Wala yuhibbu an yaquma lahu ahadun min majlisi. Nabi tidak suka bahwasanya seorang bangun dari majelisnya. Benar? Tapi sahabat tahu diri. Belajar juga dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi lagi sama sahabat-sahabatnya, kemudian datang seorang pemimpin Ansor. Kemudian kata Nabi, "Gumu ila sayyidikum." Bangun kamu kepada pemimpin kamu. Nah, sahabat melihat Nabi ngajarin kita suruh bangun untuk menyambut datangnya pemimpin kita. Lah Nabi pemimpin dunia akhirat. Ya, pemimpin dunia akhirat. Apalagi. Nah, makanya mereka ikutin
apa yang Nabi ajarkan demikian. Ya, kalau nyuruh Nabi enggak, memang Nabi enggak nyuruh. Hebatnya nih, jadi pelajaran buat kita. Kalau Nabi nyuruh, bangun dah, bangun. Wah, orang-orang yang musuh Islam, Nabi yang sempurna aja masih diserang terus. Paham ya? Dengan begini mereka nggak bisa serang. Mau serang di mana? Cuma jangan terlalu lugu banget. Enggak diserang, mau apa? Nabi nggak pernah nganjurin, Nabi nggak pernah minta untuk dihormati, Nabi nggak pernah minta kalau datang diri. Nggak ada, mereka nggak bisa serang di situ. Nah kita ini jangan lugu banget. Nabi memang nggak minta tuh gunanya nggak bisa diserang orang. Cuman Nabi dalam hadis yang lain tuh ngajarin orang-orang untuk menghormati tuannya, menghormati pemimpinnya. Itu penghormatan, bentuk penghormatan, bukan jadi sirik, enggak, hormatin. Orang tua datang, masa inti diem aja, inti lagi duduk nih. Babi datang. Nggak pantas amat kita ngeliatnya begitu. Malah di presiden datang kita hormati, nggak apa-apa. Kepada yang terhormat berdiri, Pak Hakim akan datang masuk ruang sidang, suruh ngapain dia? Diri, nggak apa-apa, penghormatan. Kita belajar dulu di SD, di sekolah madrasah, istidad, giaman, ihtiraman, guru datang, bersiap, duduk, bangun. Selamat pagi Pak, atau Assalamualaikum. Gunanya Pak, penghormatan, nggak jadi kafir orang penghormatan. Apalagi dengan Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka melihat di situ Nabi dengan ajaran-ajarannya. Mereka lihat bagaimana Nabi ketika Halimatus Sa'diyah yang pernah nyusuin Nabi, rawat Nabi selama 4 tahun. Apalagi ibu bapaknya. Yang ibu bapaknya udah meninggal, lihat dari situ aja. Ketika datang Nabi bangun. Ketika datang Nabi bangun. Itu riwayat, ada hadis-hadis. Datang kemudian Nabi ambil sorbannya, digelar tuh sorbannya buat duduknya, buat jadi apa namanya? Permadani. Lihat sorban. Permadani Halimatus Sa'diyah. Orang bisa lihat, orang agel berpikir di situ. Paham ya? Gak usah pakai diajarin, orang pinter sahabat. Ya, gak pakai ngomong macam-macam. Ada dalilnya. Ya. Gak boleh itu gulu. Gak begitu. Ya. Bagaimana Rasulullah kalau Siti Fatimah datang disambut? Ya, nunjukin bagaimana Siti Fatimah kata ayahnya datang disambut. Begitu kelakuannya. Mereka kan melihat, belajar dari situ. Ya. Bukan ajaran-ajaran baru. Intinya yang baru baru tahu. Ajaran dari dulu. Wah, jadi ribet. Lo yang bikin ribet, gak mau belajar. Gitu aja balikinnya. Gak usah pakai ilmu, percuma. Ya, susah. Jadi jangan dipahamin ini. Tapi akhlak kasih tahu nih. Biar tahu tuh akhlak Nabi Muhammad SAW. Ya, biar tahu tuh. Ya, bukan diumpetin, enggak. Memang ada hadis Nabi gak suka. Kalau seseorang bangun dari hadisnya karena Nabi itu. Ingat pribadi Nabi. Sama kita enggak orang tua lo gue yang guru, enggak, cuma kita tahu di diri gitu. Wakana yakhitu saubah. Nabi itu menjahit bajunya. Kemudian bukan jadi budak di rumah tangga, enggak, sekali-sekali. Kalau ngurusin begitu kagak dakwah. Inti sibuk nih tiap hari menjahitin baju, ya. Apa namanya? Ngepel. Iya udah nggak, jangankan ngajar, ngaji gak kagak. Nggak begitu juga. Ya, Nabi bantu kerjaan meringankan. Ya. Tapi kadang nggak mau nyusahin istrinya, mungkin lagi lihat begitu. Inti begitu juga. Ya istri mau tahu diri. Bikinin kopi buat suaminya. Jangan nggak begitu loh. Nabi bukan begitu. Jangan salah persepsi. Ya. Cuma kita ngelihat, bini kita lagi nganga tuh, lagi tidur maksudnya, atau kurang sehat. Nanti bisa bikin kopi, bikin aja sendiri. Jangan gara-gara begitu jadi berantem, gitu aja. Paham nggak nih? Ya, selesai. Itu. Nah istri diajarin akhlaknya bagaimana dia kepada suami, selesai. Ya, kalau nggak diajarin begitu, nih, ngambil hadisnya begini doang nih, ustazahnya perempuan, tuh lihat begini. Jangan mau diperbudak laki-laki. Begitu juga lagi. Ya, enggak begitu. Maka ngaji jangan sembarangan begitu. Wa yaksifu na'lahu, ya, menambal sendalnya. Wa yaknusu baitahu, ya, Nabi juga menyapu rumahnya. Wa yakdumu ahlahu, membantu kerjaan
ya keluarganya. Wa kana yashtari syai'an fayahmiluhu ila baiti binafsih. Dan adalah Nabi kalau membeli sesuatu maka Nabi bawa sendiri. Fayulahu sahibu, maka sahabat-sahabat ini bertanya, "Atini ahmiluhu, sini bawa sini, aku yang akan membawa." Fayaqulu, Nabi mengatakan, "Sahibu syai' ahaqqu bihamli." Ya, pemilik sesuatu itu lebih berhak untuk membawanya. Itu dalil aneh kenapa aneh bawa mobil sendiri. Karena yang lebih berhak aneh yang bawa gitu. Tapi ntar waktunya ente waktu suruh bawa, bawa, jangan pakai ini dalil hadis nih. Enggak, di lain waktu ada Nabi ini dituntun. Paham ya? Itu di sini aneh ngamalin, aneh mau jalanin, aneh mau nikmatin. Kalau langsung aneh duduk begini, aneh nggak ngerasain naik mobil dong. Punya mobil langsung mau begini, enggak, aneh emang demen dari bawah. Ntar ada waktunya bukan ini lagi, lu jangan, lu sini pesawat. Karena masih sama anak-anak, aneh bawa. Ntar anak-anak gede, dia punya istri, dia punya suami, dia punya istri, udah istrinya yang bawa, suaminya, jalan sono. Gue sama bini gue naik pesawat. Paham gak nih? Ibaratnya begitu. Selagi bisa inti nikmatin nikmatin aja dulu. Jadi cerita namanya, dicerita. Masih muda, udah mau dijemput, masih muda mau ini nggak diceritanya lo. Orang kalau nggak pernah merasakan susah. Lihat Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 40 tahun baru jadi nabi itu ngalamin segala macam suka dukanya. Ya, makanya bisa ngerasain bagaimana laparnya orang karena Nabi udah ngerasain sampai 3 hari nggak makan. Ya, itu kalau nggak pernah berasa gitu, nggak pernah punya ada rasa sama orang lain karena dia nggak pernah merasakan. Ya, mau enak. Makanya jangan dimanja. Wa min ahlagihi asyaja'a wal ikdam. Nabi itu pemberani. Ya, ikdam paling depan. Wa kana syaja'u huwa alladhi yakrubu minhu fil harab liqurbihi minal adu. Nabi kalau perang paling depan. Enggak ada paling belakang. Ya. Nah, ini nanti kita akan lanjutkan lagi. Paling depan ke belakang. Makanya kenapa? Maaf nih, ya. Kenapa dalam Islam catur tuh nggak dikasih? Ya, nggak jatuh mutlak haram nggak ya, nggak dikasih melalaikan itu catur. Karena ya, ini kalau ilmu tasawuf nih, makruh, nggak bagus. Mancing. Bukan haram mutlak, enggak jadi masalah mancing sekali-sekali nggak apa-apa. Cuma karena isi itu ada efeknya gitu. Paham ya? Ada efek. Dan antara itu catur kenapa nggak dikasih? Karena nanti akan jadi tabiat buat kalian selalu pion yang disuruh apa? Yang dikorbanin. Tuh orang-orang sekarang begitu, rakyat yang dikorbanin. Dia sih nggak mau kalah. Benar. Lihat sahabat Nabi Muhammad, lihat Nabi Muhammad SAW paling terdepan. Mau lapar duluan. Ya kan? Mau susah duluan. Nabi udah buktiin. Mau apa lagi? Mau perang, Nabi paling depan. Jangan sampai Nabi perang itu komando, ayo duluan. Pas mati kabur, ya. Pada ngelindungin ya si raja supaya matinya belakangan. Paham nggak? Itu kan begitu. Korbanin pion buat strategi. Nggak begitu, Islam nggak begitu. Ya, paling depan komando. Lihat Sayyidina Khalid bin Walid. Itu karena didikan siapa? Baginda Nabi Muhammad SAW. Itu Nabi di perang Badar, depan perang Uhud. Itu kan sampai kena, sampai pingsan, sampai berdarah. Kalau belajar sejarah, di rumahnya api itu kita ngajar sejarah. Ya, walaupun ketemunya 4 bulan sekali karena malam minggu kelima jatahnya habis, dapatnya malam minggu kelima. Ya, sejarah buka biar tahu, bukannya Nabi duduk di singgasana. Kawan, enggak, terdepan. Sayyidina Khalid bin Walid terdepan. Emang belum waktunya mati nggak bakal mati. Matinya di mana? Tempat tidur. Semua sahabat Nabi nggak di belakang, di depan. Makanya itu nggak dikasih begitu. Jadi pemimpin akhirnya maunya di belakang. Yang susah rakyat. Giliran yang senang, udah duluan. Paham nggak? Makanya yang begitu jangan dipilih. Lo juga yang pilih kan. Oh, duit mulu. Nah, jangan. Ini kalau udah pakai duit, ngambil lo udah kagak dah. Ya, nah itulah. Ya. Kenapa itu? Jangan sampai sifat permainan itu menular kepada diri kita. Tuh, ya jangan sampai. Itu sih boleh-boleh aja. Ya, cuma kalau orang-orang ini nggak menjadikan hal tersebut satu permainan buat mereka. Kenapa? Nanti akhirnya ditiru sifat-sifat yang permainan tersebut. Paham tuh ya? Hati-hati makanya dengan permainan-permainan. Ya tontonan anak-anak kita udah masuk tuh pelan-pelan tuh.
Ya, yang suka-suka sama laki-laki, yang perempuan lebih banyak cara-cara. Hati-hati ya, akhir zaman fitnah ya. Mereka menghancurkan kita bukan dengan ceramah, kita ceramah-ceramah berteriak-teriak, nggak pakai ya. Mereka nggak pakai gituan, cukup dengan hal keadaan, yaitu tayangan. Maka lisanul hal absal min lisanil magol. Lisanul hal absah min lisanil magol. Lisan keadaan itu lebih mengena, lebih jitu, lebih afsoh dari sekedar omongan. Kita punya anak, ibu nasihatin anak, pakai sampai berbusa, tapi ibunya nggak ngunjukin ke jalan. Bapak sama begitu juga. Maaf nih, ibunya pakai celana pendek masih, pakai kos kutang doang. Atau bapaknya suruh pakai anaknya pakai jilbab, nggak jalan. Bapaknya main gapli di pinggir di pos kambling. Tong, udah azan maghrib, masjid. Dosa lu kalau nggak ke masjid, harum hukumnya. Dinya ngapain? Anak ikutin lu. Paham nggak? Iya, cuma ngomong doang. Itulah ya. Tapi sang bapak nggak nyuruh anak begini dalil di Quran nih, dalil enggak. Pak nyampe sokok sebelum maghrib di jalan. Ayo nak, yang rapi, yuk ikut dari kecil dibawa ke masjid, dibawa. Lama-lama begitu. Nggak usah banyak ngomong. Lakukan ya, lakukan begitu. Ini sebagai suami istri begitu juga. Nggak usah pakai nasihatin istri. Lu tanya bini gua, wahai istriku yang tercinta, qallallahu ta'ala fil Qur'an agak paham nggak? Anda tampilkan inti sebagai laki-laki, belajar makanya. Yang jauh dari kita ajarin. Begitu juga istri. Nggak usah pakai macam-macam, udah semuanya. Ya, lisanul hal absah min lisanil bagol. Keadaan inti, ya. Makanya Nabi lebih banyak dengan apa? Dengan tingkah laku, menjadi uswah, bukan hanya dengan qaulallahnya. Hadis Nabi bukan hanya yang keluar dari Nabi, perlakuan Nabi, kelakuannya Nabi, hadis biasa kana adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan dari ngomong kan Nabi. Dilihat oleh itu hadis. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau berbicara. Nabi enggak ngomong, gue kalau ngomong sama orang lu tahu enggak? Gue hadepin mukanya begini. Enggak, Nabi enggak ada sih begitu. Paham enggak? Sahabat yang kasih tahu adalah Nabi kalau bicara sama seseorang dihadapin wajahnya. Tuh. Liatin mukanya. Paham enggak? Paham enggak nih? Gitu. Kalau ada ceramah, maaf nih, ini bukan buat ini buat tunjukkan. Makanya ini kalau lihat ulama tuh liatin. Paham gak tuh? Yang bener-bener ya, yang jadi rujukan. Masya Allah. Begitu. Makanya ini jalanin supaya jadi rujukan. Maksudnya bukan untuk dilihat. Ada ceramah, ada apa. Inti boleh lihat aneh. Aneh gak bakal main HP, main apa. Aneh liatin. Walaupun itu di bawah aneh umur atau ilmunya atau apalah. Apalagi orang Masya Allah. Kita liatin di ceramah. Ini. Begitu. Kalau bisa. Kenapa? Nabi tuh ngajarin tuh kalau kita berbicara, hadapin wajahnya. Dia lagi ngomong nih, Anda liatin inti. Apalagi mukanya tabasum, senyum gitu. Nggak penuh kecurigaan, nggak. Senyum. Enak orang diajak ngomong begitu. Paham ya? Di sampingnya Nabi wajahnya dihadapin semuanya. Tuh lihat. Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang diriwayatin oleh sahabat begitu. Nggak Nabi pakai ngojok-ngojokin begitu. Kalau kita kan masih begini orang ngomong ya. Iya. Cakap nggak apa-apa kalau bisa adapkan. Besok rubah inti begitu. Di sini ngomong adapin, pegang pundaknya. Apa sayang aku dengerin. Begitu. Pernah gak inti begitu sama istri inti? Kata bini gue, ya. Emang begitu. Begitu memang. Pernah gak inti puji? Pernah gak jangan motongnya? Itu pernah didengar orang. Sekarang kan kita enggak, ya. Ceramah-ceramah yang main handphone. Kadang yang jadi rujukan enggak begitu keadaan. Itu jangan begitu tuh, enggak hargain orang. Itu kan dia ngomong bukan ngomong asbun, ngomongin tentang Rasul banyak. Orang ceramah pakai sorban, pakai apa? Sibuk jangan, enggak pantas. Walaupun apapun juga lepas semuanya. Dengerin tasbih apa, lepas dulu mau ngapain. Hargain orang itu lebih bermutu. Itu akhlak baginda Nabi SAW. Ini Nabi loh, paling atas. Kalau ibaratnya kita begitu jadi Nabi, makanya kita nggak jadi Nabi, udah. Nggak dijadiin wali, nggak dijadiin apa. Songong jadi kayaknya.
Makanya terima kasih sama Allah Ta'ala. Kita nggak jadi dikasihin kaya udah begini. Kalau dikasih kaya, kayak nginjek orang gitu. Saudara kita nggak akuin. Makanya kalau Allah kasih kaya, ente berarti udah siap. Jangan pakai maksa. Gitu. Sebab apa ya? Naik dikit sombong. Ya, jangan. Lah manusia sekarang ya, jangan. Akhlak ya, biasakan. Bisa acara atau apa lipetin apa ini itu ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita pelajarin biar tahu. Jadi belajar di situ kita praktekin. Nggak usah yang tinggi-tinggi yang kata ngajarin yang tinggi-tinggi nggak usah. Nih, yang bawah-bawahnya kita masih berantakan. Ya. Inti baca aja kitab akhlak Umar Baroja tuh akhlak 1, akhlak 2, akhlak 3. Tambahin lagi ke 4. Kitab-kitab kecil. Ini kitab ini bukan kitab tebel nih. Ini kitab 1 2 3 fikih, 1 2 3 tauhid, 1 2 akhlak segini. Paham ya? Akhlak 1 kan tadi berapa? Nah, akhlak 2. Nah, sini. Nah, akhlak 1 tuh tipis banget. Akhlak 2. Tuh akhlak 2, sama akhlak 3 sama akhlak 4. Segitu deh. Ya. Ente bisa amalin tuh. Udah ente superstar. Sejauh-jauh. Ya, gede-gede yang pribadi yang begitu. Ya. Oleh Allah, Nabi, orang tua ini. Yang ketiga, bagaimana minum, makan, tidur dan seharian. Yang akhlak keempat, nah bicara masalah ghibah, hasad, dengki. Ya, kemudian jujur, qanaah, tepat janji ini dan sebagainya. Itu, ya. Wah, ini didik sama guruannya jemput jam 7. Orang yang jemputnya jam 7 lewat 5, ya baru dikit. Guruannya bilang, suruh pulang tuh orang. Lu cari taksi, gue naik taksi. Gitu. Yang tahuannya tuh. Wah. Nah, begitu nih kagak. Kita udah kebiasaan. Akhirnya ntar sama orang lain begitu, ya. Nah, biasakan. Ya, masih mending kemana. Kalau anak tinggal, mana anak-anak kan mau ikut, anak tinggal tuh. Jalan. Yang kemana tuh? Ya. Iya. Hah? Oh iya. Iya, anak tinggal. Oh, anak begitu. Jalan nih. Anak tinggal. Anak belajar saya. Abah aneh tuh. Tanya. Antem. Kalau udah mau jalan. Duluan. Gelagapan kita anak. Mau jalan. Enggak bisa. Di situ kita udah durhaka ibaratnya. Ya, begitu tuh. Enggak kelemar-kelemar yang belakangan. Anak punya orang tua. Begitu. Ya, jadi kita belajar semua akhlak Nabi Muhammad. Kita udah apa namanya degrasi dari bukan yang kata kalau kalah main bola tuh keluar degradasi ya, degradasi. Tahu gak? Kita udah degradasi akhlak kita. Udah nggak masuk yang line up-nya udah. Yuk belajar pelan-pelan. Ya, insya Allah jadi berkah kita semuanya. Uswatun ini siapa? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi nggak langsung kita dapat. Dapat dari siapa? Sampai kepada guru kita. Laula murabbi ma'raftu rabbi. Kalau bukan karena guru kita nggak kenal Tuhan kita. Cara ibadah, cara yang benar. Bersyukur kita, mudah-mudahan guru-guru kita panjang umur, sehat, afiat. Orang tua kita panjang umur, sehat, afiat. Anak istri kita, teman-teman kita, sahabat kita, ulama-ulama kita sedunia ini. Dan Allah berikan kegembiraan buat orang-orang muslim, muslimah. Siril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbana